Kamu sedang mendengarkan audiobook dari Novik Notes, seri parenting. Novik Notes, non-fiction notes, ruang belajar yang menyederhanakan ilmu dari buku-buku terbaik di dunia. Terima kasih karena telah memilih untuk bertumbuh, karena perubahan besar selalu dimulai dari satu langkah kecil seperti hari ini. Siapkan telingamu, buka hatimu, dengarkan dengan hati, terapkan dengan aksi. Dan biarkan dirimu naik satu level lebih baik. Selamat mendengarkan. How to Raise an Adult. Bebaskan dirimu dari jebakan pola asuh berlebihan dan persiapkan anakmu untuk sukses. Buku How to Raise an Adult ditulis pada tahun 2015 membongkar bagaimana pola asuh modern yang dikenal sebagai helikopter parenting, yaitu gaya pengasuhan yang terlalu mengatur dan mengawasi bisa memberikan dampak negatif bagi anak-anak dan orang tuanya. Lewat paparan yang tajam dan berani, Julie Lycott Helms menunjukkan bahwa meskipun niat orang tua adalah membantu, terlalu banyak campur tangan justru membuat anak-anak tidak siap menjalani kehidupan sebagai orang dewasa mandiri. Buku ini menawarkan alternatif yang lebih sehat, sebuah pendekatan pengasuhan yang membebaskan anak untuk tumbuh, membuat kesalahan, belajar mandiri, dan mengenali jati dirinya. Bukan sekedar menyiapkan mereka masuk universitas ternama, tapi membekali mereka untuk hidup dengan kepercayaan diri, tanggung jawab, dan daya tahan. How to Raise an Adult bukan hanya panduan menjadi orang tua yang lebih baik, tetapi juga seruan untuk keluar dari perangkap perfeksionisme dalam pengasuhan. Buku ini mengajak kita untuk kembali pada esensi pengasuhan, yaitu membesarkan anak agar mampu berdiri sendiri, bukan bergantung selamanya. Mari kita ke tentang penulis. Julie Lycott Helms adalah seorang pendidik, penulis, dan pembicara publik yang dikenal luas atas pandangannya yang tajam mengenai pola pengasuhan modern. Sebagai mantan dekan dan penasehat akademik sarjana di Universitas Stanford, ia menyaksikan langsung dampak dari pola asuh berlebihan terhadap generasi muda yang baru memasuki dunia kampus. Pengalamannya di lingkungan pendidikan elit memberinya perspektif unik tentang bagaimana orang tua, meskipun berniat baik, bisa secara tidak sadar menghambat pertumbuhan kemandirian anak. How to Raise an Adult adalah cerminan dari komitmennya untuk membantu para orang tua membesarkan anak-anak yang tangguh dan siap menghadapi hidup. Kita telah membahas tentang buku dan tentang penulis. Buku How to Raise an Adult akan dibahas menjadi 7 bahasan inti yang telah kami ringkas secara eksklusif dan komprehensif. Mari kita ke daftar isi konten. Daftar isi konten 1. Ketika niat baik berubah menjadi kendali berlebihan dan anak-anak yang jadi korban. 2. Akibat pengasuhan berlebihan, banyak anak saat ini mengalami masalah psikologis dan penyalahgunaan obat. 3. Pola asuh yang terlalu protektif menciptakan hambatan jangka panjang, termasuk di dunia kerja. 4. Jadilah orang tua yang tegas, tapi hangat, bukan diktator dalam rumah sendiri. 5. Orang tua yang hebat mengajarkan keterampilan hidup dan etos kerja tanpa melupakan waktu bermain. 6. Dengarkan bukan untuk membalas, tapi untuk memahami dan biarkan mereka menemukan jalannya sendiri. 7. Melepaskan adalah bentuk cinta terdalam, asal kamu tetap hadir saat mereka menoleh ke belakang. Pendahuluan. Apa manfaatnya bagi saya setelah membaca ringkasan buku ini atau setelah mendengarkan audiobook ini?
panduan untuk membesarkan anak yang bahagia, mandiri, dan siap menjalani hidupnya sendiri. Dalam How to Raise an Adult, Julie Lycott Helms menyampaikan satu pesan penting. Sudah waktunya para orang tua berhenti menjadi pusat dari setiap keputusan anak, dari mulai memberi ruang agar anak tumbuh sebagai individu yang utuh. Menjadi orang tua yang ingin memberikan yang terbaik pada anak itu wajar. Kita ingin anak-anak kita aman, sukses, dan tidak kekurangan apapun. Tapi tanpa disadari, niat baik ini bisa berubah menjadi kontrol yang berlebihan. Kita membantu terlalu banyak, mengatur terlalu ketat, dan mengambil alih terlalu sering. Akibatnya, anak-anak tumbuh tanpa rasa percaya diri dan ketahanan, kesulitan mengambil keputusan sendiri, dan tidak siap menghadapi tantangan kehidupan dewasa. Buku ini bukan sekedar kritik terhadap gaya pengasuhan modern, tapi juga ajakan untuk kembali pada misi sejati sebagai orang tua, bukan sekadar membesarkan anak yang berhasil masuk universitas atau punya nilai sempurna, tapi membesarkan manusia dewasa yang mandiri dan tangguh. Sekarang adalah waktunya. Saatnya kita tidak lagi hanya mengasuh anak, tapi juga mulai membesarkan orang dewasa. Bagian ke-1 dari 7. Ketika niat baik berubah menjadi kendali berlebihan dan anak-anak yang jadi korban. Terkadang terlalu banyak perhatian justru menjadi bentuk pengasuhan yang merusak. Di era sekarang, orang tua yang terlalu protektif, yang terus-menerus mengatur, mengawasi, dan menyelesaikan segalanya untuk anak bukanlah pengecualian, melainkan sudah menjadi norma. Mereka disebut helicopter parents karena seperti helikopter, mereka terus mengitari anaknya tanpa memberi ruang untuk tumbuh dan belajar mandiri. Fenomena ini punya akar historis. Salah satunya adalah tragedi penculikan Adam Walsh di tahun 1981 yang menciptakan rasa ketakutan massal di kalangan orang tua Amerika. Sejak saat itu, fokus pengasuhan bergeser dari membekali anak untuk menghadapi hidup menjadi melindungi anak dari semua risiko kehidupan. Padahal, banyak ketakutan yang mereka bawa sebenarnya tidak proporsional. Namun dorongan untuk menjadi helicopter parents bukan hanya didorong oleh rasa takut. Banyak orang tua percaya bahwa keterlibatan ekstrim mereka adalah jalan terbaik untuk membuka masa depan anak dari masuk sekolah elit hingga mendapat pekerjaan prestisius. Jadwal anak pun penuh dengan les, kegiatan tambahan, dan rutinitas yang padat. Semua diatur demi kesuksesan. Masalahnya, kesuksesan itu seringkali didefinisikan sepihak oleh orang tua, tanpa benar-benar bertanya, apakah itu juga definisi bahagia bagi sang anak. Di sisi lain, rasa tidak percaya pada sistem pendidikan membuat orang tua merasa perlu campur tangan dalam segala hal, bahkan hingga mengintervensi nilai anak secara hukum. Tentu, tidak ada yang salah dengan ingin menjaga dan memfasilitasi anak. Tapi ketika perhatian berubah menjadi dominasi, ketika kontrol menggantikan kepercayaan, saat itulah pengasuhan kehilangan tujuan sejatinya. Dan seperti akan dibahas di bab-bab berikutnya, efeknya bisa jauh lebih dalam daripada yang kita kira. Bagian kedua dari 7. Akibat pengasuhan berlebihan, banyak anak saat ini mengalami masalah psikologis dan penyalahgunaan obat. Anak-anak tidak hanya perlu tahu cara mendapat nilai bagus, tapi juga harus dibekali keterampilan hidup seperti mengelola waktu, berbicara dengan orang asing, dan menjalankan tanggung jawab rumah tangga. Namun anak-anak yang tumbuh dalam pengasuhan yang terlalu protektif
seringkali gagal mempelajari dasar-dasar ini. Dan dampaknya tidak berhenti di sana. Banyak dari mereka tiba di kampus tanpa daya tahan emosional, tanpa keterampilan bertahan, dan tanpa rasa percaya diri. Sebuah studi besar menunjukkan bahwa mayoritas mahasiswa baru merasa kewalahan dengan tuntutan kuliah. Bahkan sebagian kecil dari mereka mempertimbangkan untuk mengakhiri hidup. Ini bukan sepenuhnya salah pola asuh, tapi jelas bahwa overparenting memainkan peran besar dalam menyiapkan anak-anak yang rapuh secara diam-diam. Salah satu kesalahan besar orang tua adalah terlalu sering hanya menampilkan sisi keberhasilan tanpa membagikan cerita tentang kegagalan dan perjuangan. Akibatnya, anak-anak tumbuh dengan standar yang mustahil mereka capai, lalu hancur ketika tidak mampu menyamai kesempurnaan itu. Mereka tidak punya ruang untuk gagal, tidak punya kebebasan untuk berpikir sendiri, dan tidak punya ketahanan untuk bangkit. Lebih buruk lagi, respon kita terhadap masalah ini seringkali justru memperburuk keadaan. Seperti terlalu cepat memberi label dan terlalu cepat memberi obat. Statistik menunjukkan angka yang mencemaskan. Jutaan anak didiagnosis dengan ADHD dan banyak yang segera diberi resep obat. Bahkan diagnosis ini kadang dicari bukan karena kebutuhan medis, melainkan demi keuntungan. Dan di lingkungan kampus, penyalahgunaan obat untuk berpacu dengan tuntutan jadi fenomena yang semakin umum. Ketika harapan melambung tinggi dan fondasi mental goyah, tidak mengherankan jika banyak yang mencari pelarian instan meskipun risikonya besar. Bagian ketiga dari 7. Pola asuh yang terlalu protektif menciptakan hambatan jangka panjang termasuk di dunia kerja. Dampak dari overparenting tidak berhenti saat anak beranjak dewasa. Justru bekasnya paling terasa ketika mereka mulai melangkah ke dunia nyata, terutama dunia kerja. Para perekrut tidak hanya mencari ijazah dan nilai bagus. Mereka mencari seseorang yang tangguh, bisa memecahkan masalah, berani mengambil keputusan, dan tahu cara bertahan dalam tekanan. Masalahnya, anak-anak yang dibesarkan dengan pola asuh terlalu dominan seringkali lemah dalam keterampilan ini. Mereka tidak terbiasa berdiri sendiri karena terlalu lama dibayangi dan diurus oleh orang tuanya. Dan yang lebih mengejutkan, ada orang tua yang masih ikut campur bahkan setelah anaknya punya pekerjaan. Contohnya menelpon atasan, mengatur urusan kantor, seolah belum bisa melepaskan peran manajer pribadi. Padahal, begitu anak memasuki dunia profesional, tugas orang tua seharusnya berubah. Bukan lagi mengerahkan, tapi mendukung dari jauh. Tapi bukan cuma anak yang jadi korban. Orang tua pun sering kehabisan energi. Mereka terlalu terlibat, terlalu tegang, dan merasa harga diri mereka dipertaruhkan lewat pencapaian sang anak. Ketika anak dijadikan perpanjangan ego, tidak ada ruang bagi kemandirian, yang ada hanya kontrol. Kenapa ini terjadi? Salah satu pemicunya adalah tekanan sistem pendidikan tinggi yang kompetitif dan tidak sehat. Semua orang berlomba masuk kampus yang sama, mengejar nilai yang sempurna, dan menyamakan keberhasilan dengan skor tes standar. Anak dari keluarga mampu bisa membayar bimbingan belajar dan simulasi berkali-kali, sedangkan yang lain tidak. Artinya sistem ini tidak adil. Dan kita justru memaksa anak kita bermain dalam sistem yang cacat dengan harapan tidak realistis dan tekanan berlebihan. Sampai titik ini, kita sudah tahu apa yang salah. Sekarang waktunya membahas apa yang bisa diperbaiki. Bagian keempat dari 7. Jadilah orang tua yang tegas tapi hangat, bukan diktator dalam rumah sendiri.
Pernah bertanya, apa gaya pengasuhanmu? Mungkin kamu merasa gayamu unik, personal, dan tidak bisa dikotakkan. Tapi psikologi perkembangan menunjukkan bahwa semua orang tua secara umum jatuh ke dalam satu dari 4 tipe berikut. 1. Otoriter. Mereka keras, kaku, dan tidak terbuka untuk diskusi. Anak diminta patuh tanpa tahu alasannya. Hubungannya dingin, penuh perintah, minim pengertian. 2. Permisif dan memanjakan. Mereka terlalu lunak, selalu mengiyakan, dan takut membuat anak tidak senang. Mereka penuh kasih, tapi tidak pernah menetapkan batas. 3. Lalai. Gaya ini mungkin yang paling menyedihkan. Orang tua seperti ini abai, baik secara fisik maupun emosional. Anak dibiarkan tumbuh sendiri tanpa arahan atau dukungan. 4. Otoritatif. Inilah keseimbangan yang ideal. Tegas tapi hangat. Mereka punya aturan, tapi juga punya telinga untuk mendengarkan. Mereka memberi ruang bagi anak untuk tumbuh, mengambil keputusan, dan bahkan gagal sembari tetap mendampingi dan mengarahkan. Orang tua otoritatif tahu bahwa pengasuhan bukan soal mengontrol anak, tapi membentuk karakter. Mereka menjelaskan, bukan sekadar menyuruh. Mereka memberi batas, tapi juga kepercayaan. Mereka memperlakukan anak sebagai individu yang sedang belajar menjadi dewasa, bukan sebagai bawahan yang harus tunduk mutlak. Dan yang paling penting, mereka sadar bahwa tugas utama orang tua bukan untuk terus dibutuhkan, tapi justru untuk membuat anak bisa berdiri sendiri tanpa mereka. Bagian kelima dari 7. Orang tua yang hebat mengajarkan keterampilan hidup dan etos kerja tanpa melupakan waktu bermain. Anak-anak tumbuh dan berubah, tapi satu kebutuhan yang tetap seimbang, yaitu mereka butuh bermain. Dan bukan sekedar waktu senggang yang dijadwalkan, tapi bermain sungguhan yang asik, spontan, dan sepenuhnya lahir dari keinginan mereka sendiri. Di momen-momen bermain itulah mereka belajar paling dalam mencoba ide baru, menantang batas, dan memahami dunia. Sayangnya, banyak orang tua menganggap waktu bermain sebagai aktivitas tambahan, bukan bagian dari pendidikan. Padahal, disitulah kreativitas tumbuh dan keberanian terbentuk. Anak juga memperhatikan gaya hidup orang tuanya. Jika kamu tidak pernah istirahat, tidak pernah tertawa, tidak punya waktu untuk teman-teman, mereka akan belajar bahwa menjadi dewasa berarti kelelahan tanpa jeda. Sebaliknya, saat anak mereka melihat kamu juga tahu caranya menikmati hidup, mereka belajar bahwa ternyata bekerja keras dan bersantai bisa berjalan berdampingan. Tentu pengembangan diri tidak bisa berhenti di permainan. Anak juga harus diajarkan cara berpikir kritis, bukan hanya menghafal fakta. Dan untuk itu, orang tua perlu berhenti menjadi pemberi jawaban dan mulai jadi partner dialog. Biarkan mereka berpendapat, bertanya, dan merumuskan kesimpulan sendiri. Orang tua yang mengatakan soal masa depan bahwa anaknya bisa jadi apa saja, itu tidak cukup. Mereka harus tahu bahwa impian menuntut disiplin dan usaha. Pelajaran itu bisa dimulai dari hal sederhana seperti menyapu lantai, merapikan tempat tidur, atau membantu memasak. Dari tugas-tugas kecil itu, mereka belajar menyelesaikan sesuatu, bertanggung jawab, dan merasakan pencapaian. Pekerjaan rumah bukan hukuman, itu latihan kehidupan. Dan waktu bermain itu bahan bakar kreativitas. Keduanya perlu hadir dalam porsi yang tepat dan penuh kesadaran. Bagian ke-6 dari 7.
Dengarkan bukan untuk membalas, tapi untuk memahami dan biarkan mereka menemukan jalannya sendiri. Setiap anak terlahir dengan benih mimpi yang berbeda, tapi terlalu sering orang tua tanpa sadar mencoba menukar benih itu dengan mimpi mereka sendiri. Mimpi yang terlihat aman, terhormat, atau membanggakan secara sosial. Kita menyarankan sekolah tertentu, jurusan tertentu, bahkan jalan hidup tertentu karena kita pikir itu yang terbaik. Namun, apa gunanya jalur yang aman jika hati mereka tidak pernah sampai di garis tujuan? Anak-anak yang menjalani hidup atas nama ambisi orang tuanya bisa terlihat berhasil di luar, tapi di dalam mereka kerap merasa kosong, terjebak, atau seolah menjalani hidup orang lain. Rasa kehilangan arah dan beban ekspektasi bisa tumbuh jadi kecemasan, bahkan depresi. Solusinya bukan memberi nasihat lebih banyak, tapi mendengarkan lebih dalam. Dengarkan kata hati mereka. Apa yang membuat mereka bersemangat? Apa yang mereka lakukan meski tidak diminta? Apa yang mereka pertahankan meski mendapat kritik? Misalkan mereka mencintai musik, menggambar, atau bercocok tanam. Mungkin mimpinya jauh dari kata elit, tapi justru di sanalah mereka merasa hidup. Tugasmu sebagai orang tua bukan menjadi pemandu jalan yang menunjukkan arah, tapi menjadi teman seperjalanan yang bertanya, apa yang kamu lihat dari situ? Apa yang ingin kamu coba? Bagaimana aku bisa mendukungmu? Anak tidak butuh jalan pintas menuju sukses. Mereka hanya butuh jalan milik mereka sendiri. Dan orang tua yang cukup berani untuk ikut menyusuri jalan itu tanpa mengubah arah kompasnya. Bagian ke-7 dari 7. Melepaskan adalah bentuk cinta terdalam asal kamu tetap hadir saat mereka menoleh ke belakang. Tugas akhir dalam perjalanan sebagai orang tua bukanlah terus memegang tangan mereka, tapi tahu kapan harus melepaskannya. Dan yang lebih penting, tahu bagaimana melepaskannya. Melepaskan bukan berarti menjauh. Anak tetap butuh figur yang mereka percaya, tempat mereka berpulang, dan suara yang memberi tenang saat dunia terasa bising. Tapi mereka tidak lagi butuh penentu jalan. Mereka butuh ruang untuk membuat keputusan, membuat kesalahan, lalu bangkit dari situ. Banyak orang tua sulit menerima fase ini. Setelah bertahun-tahun menjadi pusat gravitasi hidup anak, kini mereka merasa terlempar keluar orbit. Namun mencengkram terlalu lama hanya akan membatasi pertumbuhan. Cinta bukan tentang mengatur dari dekat, tapi tentang percaya dari kejauhan. Jika kamu sudah membekali anakmu dengan nilai, prinsip, dan keberanian, saatnya mundur selangkah. Biarkan mereka menerapkan apa yang telah mereka pelajari dan temukan kekuatan mereka sendiri. Kamu tetap penting, tetap dibutuhkan, tapi kini kehadiranmu berubah bentuk, bukan lagi instruktur tapi penasihat, bukan lagi pengendali tapi penopang, bukan lagi tangan yang menuntun di depan, tapi bahu yang siap dipeluk ketika mereka ingin pulang. Karena orang tua yang berhasil bukan yang selalu mengarahkan, tapi yang tahu kapan waktunya berhenti memimpin dan mulai menyertai dari belakang. Kita telah membahas 7 bahasan inti dari buku How to Raise an Adult, dan sampailah kita pada kesimpulan. Kesimpulan ringkasan akhir. How to Raise an Adult adalah pengingat penting bagi setiap orang tua yang ingin memberikan yang terbaik tapi tanpa sadar justru membatasi anaknya. Julie Lycott Helms menegaskan bahwa pengasuhan yang terlalu banyak mengatur, terlalu cepat menolong, dan terlalu takut melepaskan hanya akan membuat anak kehilangan daya juang dan kepercayaan diri.
Anak-anak yang tidak pernah diberi kesempatan untuk mencoba, gagal, dan bangkit sendiri akan kesulitan saat berhadapan dengan dunia nyata. Solusinya bukan meninggalkan mereka, tapi mendampingi dengan sadar untuk mengajarkan nilai-nilai, memberi ruang untuk tumbuh, dan percaya pada kapasitas mereka. Tugas orang tua bukan memoles kesempurnaan, tapi membentuk karakter, bukan menghindarkan dari luka, tapi membekali dengan daya tahan. Karena pada akhirnya, menjadi orang tua bukan tentang membesarkan anak yang patuh, tapi membesarkan manusia dewasa yang utuh.